memproduksi dan menggunakan produk kimia yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan bahaya yang diakibatkan oleh zat-zat kimia terhadap lingkungan dan manusia. Ada pula prinsip-prinsip kimia hijau antara lain merancang bahan kimia dan produk turunannya yang aman, memanfaatkan bahan baku dalam proses kimia dari material terbarukan, mencegah terbentuknya polutan proses kimia, dan ada juga tujuan kimia hijau. Tujuan utama dalam kimia hijau ialah menciptakan senyawa kimia yang lebih baik dan aman. Sementara itu, pendekatan ini juga berusaha secara selektif menentukan cara sintesis yang paling aman dan efisien untuk zat-zat tersebut. Tujuannya mengurangi limbah kimia yang dihasilkan. Dan ada pun 12 prinsip kimia hijau yang diajukan oleh Paul Anastas dan John Werner. Yang pertama, pencegahan polusi atau mendesain proses kimia agar menghasilkan produk dengan limbah minimal, menghadirkan terbentuknya produk samping yang tidak diinginkan. 2. Efisiensi atom, memaksimalkan penggunaan semua bahan dalam reaksi kimia dan mengurangi limbah yang dihasilkan. 3. Sintesis yang lebih aman, menggunakan reagen dan bahan kimia yang kurang atau tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. 4. Penggunaan pelarut yang aman dan toleran lingkungan, memilih pelarut berbasis air atau pelarut ramah lingkungan daripada pelarut organik berbahaya. 5. Energi yang efisien, menggunakan kondisi reaksi yang membutuhkan energi sedikit dan mengurangi konsumsi secara keseluruhan. 6. Menghindari bahan baku yang berbahaya, menghindari bahan baku yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Ketujuh, menggunakan katalis ramah lingkungan, meningkatkan penggunaan katalis untuk mempercepat reaksi kimia, mengurangi suhu dan tekanan yang diperlukan, dan menghindari penggunaan bahan berbahaya. 8. Desain produk lebih ramah lingkungan, mendesain produk kimia agar dapat diuraikan atau didaur ulang setelah digunakan. Kesembilan, mengurangi derivatisasi, menghindari penggunaan penggantian yang tidak perlu atau mengurangi langkah-langkah derivatisasi dalam proses sintesis. 10. Minimalisasi solvent, minimalkan penggunaan pelarut organik berbahaya dan mencari alternatif yang ramah lingkungan. 11. Analisis kimia secara seketika, menggunakan metode analisis cepat dan efisien untuk mengendalikan dan memonitor reaksi secara langsung. 12. Preventif dalam desain kimia, memasukkan pertimbangan kimia hijau pada tahap awal perencangan dan desain produk dan proses kimia. Jadi, dengan menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau dalam proses kimia, kita tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, tapi juga menciptakan peluang inovasi dan efisiensi baru di berbagai industri. Prinsip-prinsip ini mendorong para ilmuwan, insinyur, dan praktisi kimia untuk memikirkan kembali cara berinteraksi dengan materi dan energi, membuka jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kimia hijau bukan hanya seperangkat pedoman, melainkan juga gerakan yang mengubah dasar pemikiran kita tentang kimia dan dampaknya terhadap dunia di sekitar kita. Adapun penjelasan tentang nanoteknologi yang ingin saya sampaikan sebagai berikut. Jadi, nanoteknologi adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat material, struktur fungsional, dan perangkat dalam skala nanometer, yaitu 1-100 kali 10 meter. Nanoteknologi memiliki banyak aplikasi, diantaranya energi. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat baterai, kapasitor, super, dan bahan bakar sel. Ruang angkasa. Nanoteknologi dapat digunakan untuk konstruksi dan perawatan struktur sel surya di ruang angkasa. Material. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat material yang super kuat dan ringan. Lampu. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat lampu nanotech. Kedokteran. Nanoteknologi dapat digunakan sebagai sistem penghantaran obat. Lingkungan. Nanoteknologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti
berbahaya dalam air minum, komputer. Nanoteknologi dapat digunakan untuk membuat chip yang berukuran kecil. Jadi, konsep nanoteknologi pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Richard Feynman pada tahun 1959. Nanoteknologi juga memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang seperti pangan. Nanoteknologi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan seperti memperbaiki tekstur, rasa, warna, dan umur simpan. Energi, nanoteknologi dapat meningkatkan efisiensi permunian. Bioenergi menghasilkan sumber energi bersih dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kesehatan, nanoteknologi dapat meningkatkan efektivitas obat, mengurangi efek samping, dan membuat alat pendeteksi lebih sensitif dan akurat. Industri, nanoteknologi dapat diaplikasikan pada industri baja, pelapisan dekorasi, industri polimer, industri kemasan, peralatan olahraga, tekstil, keramik, dan masih banyak lagi. Pertahanan militer, nanoteknologi dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan bahan seperti Kevlar sehingga menghasilkan rompi anti peluru, helm, dan perlindungan tubuh lainnya yang lebih kuat. Antena, nanoteknologi dapat menghasilkan antena dari serat karbon nanotube yang memiliki kemampuan yang sama dengan antena dari tumbuhan namun lebih ringan dan fleksibel. Kayu transparan, nanoteknologi dapat menghasilkan material kayu berwujud tembus pandang yang memiliki kekuatan setara atau melebihi maju dan dengan bobot yang lebih ringan. Keunggulan nanoteknologi dalam sistem pengantaran obat dapat dicapai mulai dari kemampuannya dalam memberikan perlindungan zat aktif terhadap pengaruh lingkungan seperti kelembapan, pH fisiologis, dan enzim sehingga dapat meningkatkan stabilitas zat aktif dalam kesediaan, peningkatan bioavailabilitas obat. Adapun dampak negatif dari nanoteknologi yang mengendap sangat berbahaya jika sudah terkontaminasi oleh bahan kimia lainnya, khususnya jika masuk ke dalam tubuh. Hal ini karena tubuh akan memberikan respon penolakan terhadap partikel asing yang masuk dan mengeluarkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi kimia hijau dan nanoteknologi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.